Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berbicara tentang Idul Fitri. Idul itu artinya kembali, Fitri itu suci atau fitrah. Jadi kembali suci dalam keadaan fitrah setelah melalui Ramadan selama 30 hari. Nah, diperkirakan Idul Fitri 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu. Kalau tidak Sabtu, Minggu, tapi berkemungkinan hari Sabtu atau hari Ahad. Jadi yang kita bicarakan itu adalah ucapan kita selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, baru-baru ini ada orang yang menanggapi ceramah saya, juga ceramah ustadz-ustadz yang lain, yang selalu mengucapkan minal aidin wal faizin dengan nada agak cemooh. Aidin itu kembali, ya apanya yang kembali katanya. Tak pernah Rasulullah mengucapkan itu katanya. Kemudian dia mengucapkan faizin, artinya kemenangan. Apanya yang menang katanya? Padahal yang baik-baik aja lah yang diucapkan. Maksudnya faizin, orang yang menang itu kita telah menang melawan hawa nafsu selama 30 hari. Tidak ada melakukan perbuatan yang jelek, semuanya baik. Siang berpuasa, malamnya beribadah, membaca Al-Quran, belajar tafsir dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, ini jelas itu adalah orang yang menang, disebut dengan Al-Faizin. Jadi yang baik-baik aja lah yang kita ucapkan, jangan yang jelek-jelek. Nah, kita bisa mengucapkan yang baik-baik itu namanya kita orang yang menang. Karena ucapan yang baik itu adalah merupakan doa. Berarti kita mendoakan yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek, yang buruk-buruk yang kita ucapkan, dia juga bisa berakibat kepada yang buruk pula. Nah, dalam suatu kisah disebutkan, in kana khairan fa khairan. Jika engkau selalu mengucapkan yang baik-baik, yang baik-baik itulah datang kepadamu. In kana syarrun fa syarrun. Jika kamu selalu mengucapkan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, itu pula lah yang datang kepadamu. Nah, jadi ucapkanlah yang baik-baik, memuji, tasbih dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, Allah maha besar. Walhamdulillahi katsira, segala pujian bagi Allah, pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci, sucikanlah Allah pada pagi dan petang. Bukratan itu pagi, wa asilah dan sore hari. Nah, jadi itu ucapan yang baik-baik, tasbih dan tahmid.
Kalau la ilaha illallah itu namanya tahlil. Nah, teringat saya tahun 2013 takbir ini, hari raya Idul Adha, tapi itu takbirnya sangat merdu sekali ketika memasuki terowongan Mina, Pak ya. Takbir dia memasuki terowongan Mina, pakai mic bersahut-sahutan, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi bersahut-sahutan seperti itu. Rupanya di Indonesia takbir itu telah menjadi tradisi dengan suara yang indah. Tapi di Arab tidak menjadi tradisi. Di Arab itu cuma dia bilang tidak disenikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ketika orang Indonesia disenikannya membaca takbir, bergema, menangislah orang Arab itu. Kenapa mereka menangis? Pertama, mereka mengerti sekali apa maksudnya dari ucapan itu. Yang kedua, dahulunya sebelum Wahabi berkembang di Arab Saudi, mereka juga pakai takbir disenikan seperti di Indonesia. Tetapi semenjak 1924 tidak disenikan lagi semenjak Wahabi berkuasa di Arab Saudi. Sehingga mereka merindukan mendengar suara takbir itu. Ketika terdengar kembali setelah berapa puluh tahun menghilang, akhirnya mereka menangis. Aduh, indahnya. Jadi Bapak Ibu hormat, jangan terkejut nanti kalau pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Madinah, itu tidak ada takbir di hari raya seperti di Indonesia yang bergema-gema yang terus-menerus begitu lama. Mereka takbir itu tidak disenikan, sehingga kurang syahdu bagi kita yang sudah biasa seperti di Indonesia. Nah, kenapa mereka mengatakan tidak perlu disenikan itu? Katanya karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi yang dicontohkan sajalah. Nah, ini menurut mereka. Padahal Bapak dan Ibu yang terhormat, saudara-saudara sekalian, Indonesia ini terkenal dengan seni azannya yang indah, seni solawatnya yang indah, bahkan seni bacaan Al-Qurannya internasional. Selalu yang menang itu bukan orang Arab. Yang menang menjadi qari'i dan qari'ah internasional itu adalah orang Indonesia. Nah, jadi rupanya lebih fasih orang Indonesia dibandingkan dengan orang Arab kalau di dalam MTQ tingkat internasional. Baik yang diadakan di Arab Saudi, di Mesir, di Iran, di Turki, di Malaysia, itu rata-rata setiap tahun qari dan qari'ah internasionalnya, baik tingkat anak-anak maupun orang dewasa, itu biasanya dimenangkan oleh qari-qari'ah Indonesia, Malaysia, Mesir, Iran. Yang orang Arab itu sendiri dia tidak disenikan seperti seni di Indonesia. Paling-paling mereka murotal seperti imam membaca Yasin gitu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, paling mereka begitu. Tapi kalau Indonesia, apalagi sudah tingkat MTQ belajar seni Al-Quran, wah, itu bukan main. Dimulai dari suara yang paling rendah. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Itulah sekedar contoh. Sininya makin lama semakin tinggi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kami sudah sampai di Pasar Pusat Pekanbaru, Riau, Indonesia, menjelang Hari Raya Idul Fitri di Pasar Pusat. Nah, ini ramainya. Ya. Walaupun ada COVID-19 namun tetap ramai. Tentang mana kemarin Pak? Hah? Bisa? Oh, depan sikit lah. Takut nanti di depan tak ada pula tempat parkir ya. Cari sikit lagi lah. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak? Cari tempat parkir. Pakai masker. Kan buat parkir lah. Oh, tak dulu Pak. Kan tak boleh. Oh, setelah depan dulu ya. Banyak dah. Di sini aja lagi Pak. Masih ada outlet ya? Mana kita dulu? Ada tak? Oh, sedikit apa boleh tu? Masih. Cuba je lah. Pusat Pekanbaru, Riau.